Selamat siang dan selamat datang di pertemuan 2 mingguan Denpasar Bahasa Toastmaster Club. Saya Emi Ermia pada siang hari ini bertugas sebagai penyambut tamu dan logistik. Terima kasih teman-teman sudah datang di pertemuan kali ini, baik para anggota Denpasar Bahasa Toastmaster atau anggota Toastmaster dari klub lain. Terima kasih untuk Rena dari Eagle Toastmaster yang sudah datang, kemudian Saputra dari Palu Nusantara, Arni dari Jakarta Bahasa, Melita dari Magical Bali Toastmaster Club. Oh, ada Mahendra dari Bali Toastmaster Club. Terima kasih sudah datang. Kemudian ada Toastmaster Titin dari Empire. Ada juga Amelia, Denny, Ayu, apa kabar? Dan selamat datang di Denpasar Bahasa Toastmaster. Pada siang hari ini, tema kita adalah ketika hujan bertamu. Indah sekali ya bahasanya dengan kata acuan subur. Nah, teman-teman, sebelum kita memulai pertemuan rutin ini, saya akan membacakan dulu tata tertib dari setiap pertemuan di Denpasar Bahasa. Nah, karena kita semuanya adalah anggota Toastmaster dan sudah biasa melakukan pertemuan baik secara luring dan daring, saya pikir semua sudah paham ya, teman-teman ya. Nah, Toastmaster Internasional didirikan pada tahun 1924 di Amerika Serikat. Sebentar lagi kita akan berulang tahun ke-100, luar biasa. Masih bertahan sebuah non-profit organization atau organisasi nirlaba di usia 100 tahun. Dengan banyak melahirkan pembicara dan banyak membantu orang-orang untuk mengatasi masalah komunikasi dan kepemimpinannya. Denpasar Bahasa sendiri berdiri tahun 2021. Jadi kalau hitungannya kita masih bayi nih, baru 2 tahun, lebih sedikit. Nah, teman-teman, eh, harap teman-teman semuanya menyalakan kamera karena dukungan dan atau support dari teman-teman kepada kita semua sangat diperlukan. Kemudian matikanlah corong bicara kecuali Anda akan berbicara. Nama yang ada pada layar Anda adalah jika Anda adalah anggota Toastmaster, silakan mengetik nama dan dari klub mana Anda berasal. Untuk pemegang peran, harap dituliskan pemegang peran, kemudian klub Toastmaster asal Anda, dan kota. Kemungkinan besar pertemuan ini akan disiarkan melalui sosial media. Nah, teman-teman semua, marilah kita mulai acara pertemuan 2 mingguan ini. Kita sambut Presiden Denpasar Bahasa Toastmaster, Denny Surya. Ya, selamat siang teman-teman sekalian, selamat datang di acara hari ini. Kita pertemuan yang kedua pada bulan Agustus, dan kebetulan pada pertemuan hari ini kita ada acara yang lumayan spesial, yaitu adalah pelantikan Esko, karena kita baru pindah ke divisi G di update ini. Saya mengucapkan selamat datang untuk para Otatas Master dari klub lain, Rena, Saputra, Titin, Mahendra, eh, Melita, dan Arni. Saya juga untuk ini saya akan memanggil Titin untuk mengangkat exco kita kali ini sebelum kita mulai pertemuan hari ini. Mari kita sambut Titin sebagai Division G Director di Division D87. Terima kasih, Presiden Denny Surya. Selamat siang, para hadirin, anggota Toastmasters, tamu-tamu yang terhormat. Selamat datang pada acara Denpasar Bahasa Toastmasters Club pada siang hari ini yang cukup bersejarah karena kita akan berkumpul untuk merayakan dan memulai babak baru dalam sejarah klub ini, klub debat upacara pengukuhan bagi anggota komite eksekutif yang luar biasa. Dan untuk memulai,
bolehkah saya meminta semua anggota Exco yang lama untuk diberi sorotan? Ada Toastmaster Amelia yang hadir, Toastmaster Emi, Toastmaster Ardita tidak ada, Toastmaster Desan, Ya udah, Desen. oh ya, Eh, Toastmaster Agus, Toastmaster Tiara, dan Tiara, Toastmaster Deni. bentar sih. Tiara. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih banyak, Toastmaster Deni. Saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada Exco yang lama atas dedikasinya dan kepemimpinannya yang luar biasa selama masa jabatan mereka di periode yang sebelumnya. Dan anggota Exco yang lama, Anda sekarang dibebaskan dari semua tugas dan tanggung jawab yang lebih lanjut sebagai Exco dari Denpasar Bahasa Toastmasters Club. Boleh kita berikan tepuk tangan sebagai apresiasi kepada Exco yang pada periode yang sebelumnya. Terima kasih banyak. Selanjutnya, bolehkah saya meminta untuk semua anggota Exco yang baru untuk diberikan sorotan. Presiden Toastmaster Deni Surya, VPI Toastmaster Emi, VPM Toastmaster Desan, VPPR Toastmaster Tiara, Sekretaris Toastmaster Amelia, Bendahara Toastmaster Agustinus, SEE Toastmaster Jul Fadli. Udah kayaknya datang. Terima kasih, Toastmaster Deni. Baik, pada kesempatan pada siang hari ini, saya di sini untuk melantik para Exco Denpasar Bahasa Toastmasters Club yang baru dan mempersiapkan para anggota Exco ini untuk menghadapi peluang dan juga tantangan yang menanti. Tantangan kita bersama adalah membuat klub ini menjadi kuat, berdedikasi untuk membantu para anggota untuk berbicara secara efektif, mendengarkan dengan empati, dan juga berpikir secara kreatif. Saya akan mulai dari SEE. Bolehkah saya meminta untuk SEE yang baru, Toastmaster Jul Fadli, untuk mengangkat tangannya? Tangan asli. Terima kasih, Toastmaster Deni dan Toastmaster Jul Fadli. SEE adalah orang yang menyiapkan tautan pada pertemuan daring, membacakan peraturan pertemuan sebelum pertemuan dimulai. Toastmaster Jul Fadli, akankah Anda menjalankan tugas-tugas sebagai SEE ini sebaik mungkin? Ya, boleh minta tolong diulang, Toastmaster Jul Fadli. Sedia siap untuk Terima melaksanakan. kasih. Terima kasih banyak, Toastmaster Jul Fadli. Kemudian silakan untuk bendahara yang baru untuk mengangkat tangan, yaitu Toastmaster Agustinus. Pak Agus. Nggak datang Pak Agus. Oh ya, baik. Kemudian adalah Sekretaris Toastmaster Amelia, boleh minta tolong untuk mengangkat tangannya. Sekretaris bertanggung jawab atas catatan dan juga korespondensi klub, menjaga daftar anggota klub. Akankah Anda menjalankan tugas-tugas ini sebaik mungkin? Iya, saya bersedia. Terima kasih banyak, Toastmaster Amelia, sebagai Sekretaris Denpasar Bahasa Toastmasters Club yang baru. Selanjutnya, silakan untuk PPPR Toastmaster Tiara untuk mengangkat tangannya. Toastmaster Tiara nanti akan bertanggung jawab untuk mengembangkan, mengarahkan program-program, menginformasikan kepada anggota dan juga masyarakat umum tentang Toastmasters Internasional dan juga aktivitas dari Denpasar Bahasa Toastmasters Club.
Akankah Anda menjalankan tugas-tugas ini sebaik mungkin, Toastmaster Tiara? Siap, saya bersedia, Toastmaster Titin. Terima kasih banyak, Toastmaster Tiara. Selanjutnya, silakan untuk Kabit keanggotaan yang baru untuk mengangkat tangannya, Toastmaster Desan, apakah hadir? VPI, Kabit Ya, Pendidikan UM. ya, baik. Saya akan langsung ke Kabit Pendidikan karena Toastmaster Desan tidak hadir. Selanjutnya, silakan untuk VPI Kabit Pendidikan, Toastmaster Emi Ermiah untuk mengangkat tangannya. Kabit Pendidikan akan bertanggung jawab merencanakan, mengarahkan program-program klub memenuhi kebutuhan pendidikan dari anggota klub. Merencanakan, mempublikasikan jadwal tugas pertemuan secara teratur, dan juga memperhatikan kemajuan anggota menuju tujuan, komunikasi, dan juga public speaking mereka. Kabit Pendidikan juga bertindak sebagai salah satu perwakilan klub dalam Dewan Area dan Distrik. Toastmaster Emi sebagai Kabit Pendidikan dan Pasar Bahasa Toastmasters Club yang baru, akankah Anda menjalankan tugas ini sebaik mungkin? Masih di mute, Bu Emi. Ya, saya bersedia. Terima kasih, Bu Emi. Kemudian, bolehkah saya meminta Presiden Klub yang baru, Toastmaster Denny Surya, untuk mengangkat tangannya. Toastmaster Denny, setelah terpilih sebagai Presiden Klub dan Pasar Bahasa Toastmasters Club, Anda diharapkan untuk memimpin semua pertemuan klub, pertemuan reguler, pertemuan khusus dari komite eksekutif Anda. Ini adalah sebuah peluang dan juga sekali lagi ini adalah sebuah tantangan Anda untuk memastikan klub ini memungkinkan anggotanya untuk mencapai tujuan pendidikan mereka. Anda adalah anggota tim sekaligus juga sebagai pemimpin dari klub ini. Saya percaya Anda akan bekerja dengan baik, bekerja sama dengan baik dengan anggota tim Anda untuk menciptakan klub yang sehat dan dinamis yang membuat bangga anggotanya dan juga Toastmaster secara umum. Apakah Anda sebagai presiden dari klub dan pasar bahasa Toastmasters Club menerima tantangan dan peluang ini dan akan menjalankan tugas Anda sebaik mungkin? Ya, saya bersedia. Terima kasih banyak, Presiden dan Pasar Toastmasters Club, Toastmaster Denny Surya. Sekarang saya dengan senang hati menyatakan bahwa para Toastmasters ini telah dilantik ke jabatan yang telah mereka setujui. Saya berharap bagi Anda semua perjalanan kepemimpinan dan juga pertumbuhan diri memberdayakan banyak individu dengan kekuatan kepemimpinan dan komunikasi Anda yang efektif. Selamat bertugas kepada para anggota Komite Exco dari Denpasar Bahasa Toastmasters Club yang baru di term 2023-2024 ini. Selamat bertugas. Saya kembalikan kepada pengarah acara. Terima kasih Titin atas pelantikan exco-nya. Ya, demikian acara pelantikan exco pengurus kita. Untuk itu kita akan mulai acara hari ini. Saya mengucapkan sekali lagi selamat datang pada ada Indah yang baru datang dan juga Ibu Harlina. Untuk itu kita mulai acara ini pada kita panggil pengarah acara kita. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Toastmaster Denny. Salam sejahtera rekan-rekan Toastmasters dan para tamu yang terhormat. Hari ini saya bertugas sebagai pengarah acara dan sudah menjadi tugas saya untuk menjelaskan tema pertemuan kita ketika hujan bertamu. Nah, tadi di jam di ini
pagi hujan. Pas saat hujan saya tidur, karena enak sekali untuk tidur ketika hujan. Dan sekarang di Jambi sedang mendung. Jadi sangat relate nih keadaan di Jambi dengan tema Toastmaster Denpasar Bahasa Toastmaster Club pada kesempatan kali ini. Nah, kata acuan kita adalah subur. Jadi para peserta ini sangat didorong untuk mengucapkan kata subur ketika menyampaikan pidatonya, baik yang direncanakan maupun nanti pada saat sesi topik spontan. Rekan-rekan Toastmaster dan para tamu sekalian, dalam setiap pertemuan Toastmasters ada banyak peran yang akan saling melengkapi, dan saya akan memanggil penilai umum kita hari ini untuk menjelaskan perannya sekaligus memperkenalkan. Mari kita sambut Toastmaster Emi Ermia. Disilahkan. Terima kasih pembawa acara, Zul. Teman-teman semua, pada siang hari ini saya bertugas sebagai penilai umum. Tugas utama saya adalah menilai jalannya pertemuan ini dari awal hingga akhir, dengan memberikan beberapa masukan untuk pertemuan selanjutnya menjadi lebih baik. Nah, tentu saja pekerjaan yang besar ini tidak bisa saya lakukan sendiri. Untuk itu saya dibantu oleh beberapa teman. Ini timnya super ya pada siang hari ini, karena saya dibantu oleh 3 orang dari jauh yang di luar klub Toastmaster Bahasa. Yang pertama saya perkenalkan pengamat tata bahasa kita pada siang hari ini, Toastmaster Titin Ningsih dari Empire Toastmaster Club. Disilahkan Titin. Terima kasih penilai umum Bu Emi. Selamat siang rekan-rekan Toastmasters, para tamu yang saya hormati. Saya Titin Ningsih. Pada siang hari ini saya berperan sebagai pemerhati tata bahasa. Merupakan tanggung jawab saya untuk mendengarkan, memperhatikan penggunaan bahasa Indonesia dari seluruh pembicara pada pertemuan hari ini. Saya akan mencatat penggunaan bahasa Indonesia yang sekiranya kurang tepat, demikian juga dengan kata-kata kutipan yang menginspirasi kita semua. Sebagai pemerhati tata bahasa, merupakan tanggung jawab saya juga untuk memperkenalkan kata acuan pada siang hari ini. Kata acuan pada siang hari ini untuk pertemuan kita adalah subur. Subur menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti dapat tumbuh dengan baik, lekas besar tidak merana mengenai tumbuhan, dan juga dapat berarti baik dan sehat, terutama mengenai kondisi tubuh atau badan seseorang. Contoh kalimatnya, Denpasar Bahasa Toastmasters Club adalah ladang yang subur bagi kita untuk melatih keahlian komunikasi kita. Setiap pembicara diharapkan untuk menggunakan kata acuan pada siang hari ini, yaitu subur. Saya akan menyediakan laporan saya pada akhir pertemuan ketika diminta oleh penilai umum. Mari kita mulai permainan tata bahasa pada siang hari ini. Terima kasih. Kembali kepada Bu Emi. Terima kasih pengamat tata bahasa. Permainan kata. Saya suka itu Titin. Terima kasih ya untuk satu kutipan pendek tapi penuh arti. Selanjutnya, teman saya ini dari Eagle Toastmaster Surabaya, penghitung bunyi tanpa makna. Apa itu bunyi tanpa makna? Renalia Puspita, disilahkan. Terima kasih Toastmaster Emi, penilai umum kita hari ini. Halo, selamat siang rekan Toastmasters dan juga para tamu yang terhormat. Sebagai penghitung bunyi tanpa makna, tugas saya hari ini adalah untuk menghitung bunyi tanpa makna yang diutarakan oleh setiap pembicara. Contoh bunyi tanpa makna adalah a, er. Selain itu, saya juga akan menghitung kata atau kalimat-kalimat yang diulangi selama pembicara menyampaikan pidatonya. Dan di akhir sesi nanti, saya akan menyampaikan laporan saya mengenai bunyi tanpa makna. Demikian dari saya.
Saya kembalikan ke Toastmaster Emi. Terima kasih Rena, penghitung bunyi tanpa makna. Selanjutnya adalah penghitung waktu. Wah, Toastmaster yang ini datangnya jauh sekali nih dari Sulawesi. Toastmaster Saputra, tolong diterangkan kenapa kita harus menghitung waktu dikala kita bicara. Disilakan. Terima kasih penilai umum Toastmaster Emi. Selamat siang rekan-rekan Toastmaster dan juga tamu yang terhormat. Pada siang ini tugas saya adalah sebagai penghitung waktu. Kenapa kita butuh penghitung waktu? Sebagai pembicara, agar pesan yang ingin kita sampaikan itu dapat tumbuh subur di para pendengar kita atau di audiens kita, maka kita perlu memperhatikan waktu yang tepat juga sesuai dengan rentang perhatian para pendengar kita. Untuk itu di Toastmaster, kita belajar untuk memerhatikan waktu yang kita pergunakan pada saat kita menyampaikan pesan. Seperti biasanya di pertemuan Toastmasters akan ada 3 sesi, dan masing-masing sesi tersebut memiliki waktu sendiri yang telah ditentukan. 3 sesi tersebut adalah sesi pidato yang telah disiapkan. Pada siang ini ada 2 pembicara dengan waktu 5-7 menit. Dan pada saat pembicara berbicara, saya akan mengganti latar virtual saya dengan video yang menampilkan waktu. Harap diperhatikan bahwa waktu buat para pembicara yang telah dipersiapkan adalah 5-7 menit. Anda akan dianggap pantas atau layak untuk dipilih sebagai pembicara favorit apabila waktunya adalah 5 menit. Dan batas waktu terakhir Anda adalah 7 menit dengan masa leluasa sebanyak 30 detik tambahannya. Untuk sesi yang disebut dengan sesi topik spontan, waktu yang dialokasikan adalah 1-2 menit. Mohon perhatiannya agar Anda mencapai waktu minimal 1 menit dan maksimal 2 menit dengan tambahan waktu leluasa 30 detik. Sesi yang terakhir adalah sesi evaluasi. Terutama dalam hal ini yang akan saya hitung waktunya adalah waktu yang dipakai oleh penilai pembicara yang telah dipersiapkan. Waktu yang diberikan adalah 2-3 menit, minimal waktunya 2 menit, maksimal 3 menit dengan tambahan waktu leluasa 30 detik. Baik, demikian aturan yang akan diterapkan untuk perhitungan waktu, dan saya kembalikan kepada Toastmaster Emi. Terima kasih. Ya, terima kasih Saputra. Rentang waktu dan masa leluasa. Itu yang saya tangkap 2 ya. Sebuah kalimat atau kata yang jarang saya dengar. Terima kasih banyak. Kemudian tim saya selanjutnya adalah penghitung kertas suara. Penghitung kertas suara kita, Toastmaster Tiara. Toastmaster Tiara ini anggota debat yang baru. Silakan, Toastmaster Tiara. Halo, selamat siang teman-teman semua. Jadi tugas saya di sini adalah sebagai penghitung kertas suara. Nanti di akhir sesi saya akan mengirimkan suatu polling di mana teman-teman dapat memilih siapa yang akan menjadi pembicara terfavorit pilihan dari teman-teman. Demikian kembali kepada penilai umum yaitu Bu Emi Ernia. Terima kasih. Baik, Tiara. Demikianlah teman-teman tim super saya pada siang hari ini. Penghitung bunyi tanpa makna, pewaktu, penghitung kertas suara, dan pengamat tata bahasa. Silakan Anda berkreasi dan berbicara sesuai dengan peran Anda masing-masing. Kita akan kembali lagi pada akhir acara untuk melaporkan semua yang kita catat pada saat Anda berbicara. Saya kembalikan kendali ke pengarah acara. Terima kasih penilai umum Toastmaster Emi Ernia. Selanjutnya saya akan menjelaskan secara singkat apa saja agenda pertemuan kita. Pertama, sesi pidato yang direncanakan. Sesi ini khusus untuk anggota Toastmasters. Di sini para anggota mempresentasikan proyek
pembelajaran pathways mereka. Kedua, sesi topik spontan. Sesi ini diperuntukkan buat para anggota Toastmasters yang pada hari ini tidak mengambil peran. Dan terlebih lagi buat para tamu yang ingin mencoba berpidato singkat. Ketiga, sesi penilaian. Sesi ini hanya ada di Toastmasters. Di sesi ini kita semua akan mendapat umpan balik dari para penilai. Dan disinilah kita belajar untuk menjadi lebih baik dalam berkomunikasi, bercermin diri supaya dapat menyampaikan pesan secara mangkus dan sangkil atau efektif dan efisien. Karena sebagai pemimpin, hal ini sangat penting. Mari rekan-rekan Toastmasters dan para tamu, kita masuk pada sesi yang pertama, sesi pidato yang direncanakan. Hari ini kita memiliki 2 pembicara. Pembicara pertama, Toastmaster Amelia Dewi dari Denpasar Bahasa Toastmaster, dan penilai individunya adalah Distinguished Toastmaster Harlina dari Jakarta Bahasa Toastmaster. Untuk memperkenalkan dan menjelaskan tujuan dari proyek pembelajaran yang dilakukan Toastmaster Amelia Dewi, mari kita sambut Distinguished Toastmaster Harlina. Disilahkan. Terima kasih kepada pengarah acara. Jadi hari ini kita akan mendengar bagaimana Toastmaster Amelia akan melakukan proyek pidato dari level 2 ya. Dari tingkat 2, jalur kepemimpinan dinamis. Proyeknya namanya mengerti gaya komunikasi Anda. Jadi tujuan pidatonya adalah setelah membaca panduan yang kita bisa akses secara daring, si sang pembicara akan lebih mengerti mengenai beberapa gaya komunikasinya dan juga bagaimana gaya komunikasi dia sendiri berdampak ke orang lain. Waktu yang diberikan adalah 5-7 menit. Judulnya adalah menyelesaikan konflik. Marilah kita sambut dengan meriah Toastmaster Amelia. Selamat siang, rekan Toastmaster dan juga para tamu yang terhormat. Apakah para rekan Toastmaster dan juga tamu di sini ada yang pernah menghadapi konflik di sekolah mungkin, atau di tempat kerja, atau mungkin bahkan di lingkungan keluarganya? Jika iya, mungkin bisa ketik 1 di kolom bicara. Oke, saya percaya bahwa kita sebagai manusia itu tidak bisa hidup tanpa konflik. Jadi pasti konflik itu tidak bisa dihindari dimanapun kita berada. Dan salah satu penyebabnya itu adalah kurangnya komunikasi atau adanya kesalahan pada saat berkomunikasi. Setiap orang tentunya akan memiliki gaya komunikasi yang berbeda. Saya sudah melaksanakan proyek ini sebanyak 3 kali karena ini adalah jalur pembelajaran saya yang ketiga dan gayanya nggak ada yang berubah sih. Jadi gaya komunikasi yang saya dapatkan jika mengisi di pathway Toastmaster itu pasti akan mendapatkan gaya komunikasi suportif. Jadi gaya komunikasi ini merupakan di mana orang akan sangat mudah berkomunikasi dengan saya dan saya juga akan sangat mudah buat didekati dan orang akan dengan mudah menceritakan permasalahan kepada saya. Bahkan di Toastmaster juga sering loh orang curhat untuk membicarakan masalah-masalah yang mereka miliki. Nah, dengan gaya komunikasi ini saya biasanya menyelesaikan konflik yang saya hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Saya sendiri adalah seorang dosen di Universitas Negeri ya, di Mataram, Lombok.
Dan saat ini saya berada dalam sebuah tim, yaitu tim namanya adalah tim karya tulis ilmiah dan tugas akhir. Jadi pekerjaannya itu berusaha untuk mempercepat mahasiswa supaya menyelesaikan tugas akhirnya tidak terlambat atau tepat waktu. Tentunya pada saat mengerjakan atau bekerja dalam tim ini, itu saya mendengarkan banyak cerita-cerita dari mahasiswa tentang konflik yang mereka hadapi. Beberapa contoh ya, salah satunya tiba-tiba ada nih mahasiswa yang datang ke saya, kemudian tiba-tiba dia menangis dan menceritakan kepada saya bahwa dia ada kesulitan untuk menyelesaikan tugas akhirnya. Tentunya saya bertanya, kenapa Dek? Apakah ada masalah untuk menyelesaikan tugas akhirnya? Iya Bu, saya merasa bahwa tugas akhir saya ini kok susah sekali buat diselesaikan. Nah, susahnya kenapa? Apakah ada masalah mungkin dengan pembimbingnya? Tidak ada Bu. Apakah kesulitan mungkin untuk menghubungi pembimbingnya? Tidak ada juga Bu. Terus apa? Mungkin sulit mungkin mencari pustaka atau temanya terus sulit. Tidak juga, Bu. Kemudian saya jadi bingung, apa sih masalahnya? Ternyata mahasiswa itu setelah saya tanyakan adalah merasa bahwa memang sulit, merasa bahwa apa yang dialami sangat sulit seperti itu. Jadi konflik yang terjadi itu adalah konflik dalam dirinya sendiri. Nah, jika terjadi hal seperti ini, ya tentu saja yang akan kita bisa lakukan adalah mungkin mendengarkan dan memberikan semangat supaya mahasiswa ini bisa tetap menjalankan tugas akhirnya sampai selesai. Namun, di lain waktu ada juga nih kejadian tiba-tiba ada seorang pembimbing tugas akhir mahasiswa meminta atau ingin mengundurkan diri. Saya nggak mau nih membimbing mahasiswa ini lagi, seperti itu. Ya tentunya saya bertanya dulu ke teman dosen ini, apakah ada masalah? Iya, ini mahasiswanya nggak pernah bimbingan, jadi saya nggak mau lagi bimbing. Nah, kemudian saya tentunya tidak hanya mendengar dari satu pihak saja, saya memanggil si tersangkanya atau mahasiswanya dan mengatakan bahwa ini dosennya mau berhenti nih, kenapa kira-kira seperti itu. Nah, ternyata di situ ada miskomunikasi atau ketidaksamaan dari apa yang mereka harapkan. Jadi si mahasiswa itu salah menangkap bahwa, oh kamu selesaikan dosennya mungkin dikira untuk menyelesaikan semua babnya terlebih dahulu baru datang ke dosennya lagi. Tapi dosennya tidak apa-apa, pelan-pelan kamu selesaikan satu demi satu babnya, seperti itu. Nah, di sini kan tentunya ada kesalahan dari komunikasi. Gitu. Di sini tentunya saya mencoba lagi membicarakan ke kedua belah pihak. Jadi ke mahasiswanya, kira-kira kamu bisa nggak berjanji nih lebih rajin buat bimbingannya, dan ke dosennya menceritakan bahwa oh ini dia salah paham. Gitu, seperti itu. Jadi akhirnya di akhir cerita si dosen tidak jadi membatalkan pengunduran dirinya dan si mahasiswa tetap bisa melanjutkan tugasnya dan sudah ujian. Nah, itu adalah dua contoh di mana konfliknya bisa diselesaikan. Tentunya ada contoh di mana konfliknya itu belum tentu bisa selesai. Misalnya ada dendam atau masalah pribadi ke orang tertentu. Dalam hal ini, kalau menurut saya lebih baik kita tidak ikut campur dalam hal tersebut, dan kalau bisa kita memisahkan kedua belah pihak tersebut, dan kalau bisa jangan bertemu kedua belah pihak tersebut, seperti itu. Hal yang penting dalam komunikasi suportif ini adalah tadi salah satunya adalah dengan mendengarkan. Jadi mendengarkan akan membuat kita fokus pada inti permasalahan yang menimbulkan konflik. Selain itu, mendengarkan, memahami, dan juga menghormati gagasan orang lain. Dengan itu kita akan dapat menemukan solusi untuk menyelesaikan konflik di sekitar kita. Terima kasih. Kembali ke pengarah acara. Baik, luar biasa sekali pidato dari Toastmaster Amelia. Saya jadi teringat saat membuat tugas akhir belasan tahun yang lalu. Itu rasanya ingin mengeluarkan air mata karena sulit
menemui pembimbing, sempat ditawari juga untuk ganti pembimbing oleh wakil dekan karena wakil dekannya berempati, tapi saya ya tetap maju dan saya cari cara lain. Dan alhamdulillah sih setelah itu saya mudah bertemu, setelah mendapatkan caranya saya mudah bertemu. Dan ketika kuliah S2 saya di awal-awal itu udah memikirkan nanti pembimbing untuk tesis saya ini siapa gitu ya. Alhamdulillah dapat yang 180 derajat berbeda, mudah ditemui dan tidak sulit saat bimbingan. Jadi pidato tadi mengingatkan saya pada saat membuat tugas akhir ya. Alhamdulillah sih semuanya telah terlewati. Baiklah, untuk pembicara kedua, Toastmaster Denny Surya dari tentunya Denpasar Bahasa Toastmaster, dan penilai individunya adalah Toastmaster Arni Kusuma dari Jakarta Bahasa Toastmaster. Untuk memperkenalkan dan menjelaskan tujuan proyek pembelajaran Toastmaster Denny, mari kita sambut Toastmaster Arni Kusuma. Disilahkan. Terima kasih pembawa acara Toastmaster Fadli. Saya sebenarnya dari saat ini klub saya World Traveler Toastmaster Club. Baik, Toastmaster Denny hari ini akan membawakan pidato dari jalur memikat dengan humor level 3 elektif, proyek menjalin koneksi melalui jaringan. Tujuan dari proyek ini adalah agar Toastmaster Denny bisa mengembangkan dan mempraktekkan strategi pribadi untuk membangun koneksi melalui jaringan. Dan tujuan dari pidatonya adalah agar Toastmaster Denny berbagi beberapa aspek pengalaman dari jaringannya. Waktu yang diberikan adalah 5-7 menit dengan judul Yuk Main Game, Yuk Main Game, Toastmaster Denny. Teman-teman sekalian, selamat siang. Menurut laporan dari Wisocial, ada 94,5% orang di Indonesia yang berusia 16 sampai 64 tahun bermain game. Dan juga teman-teman sekalian, menurut data dari Exploding Topic, ada 3 miliar manusia di dunia ini yang bermain game, di mana itu sekitar 40% dari jumlah manusia yang ada di dunia yang bermain game. Jadi kita bisa bayangkan betapa besarnya koneksi yang kita punya apabila kita bermain game. Untuk itu, mari saya ceritakan cerita saya, pengalaman saya dalam mendapat teman di dalam game. Cerita pertama saya adalah pengalaman saya ketika itu saya bermain game kartu Magic The Gathering, di mana pengalaman saya ini dimulai ketika saya lagi kuliah. Waktu itu saya sudah selesai kuliah, dan ketika saya keluar, saya melihat teman-teman kuliah saya bermain game kartu Magic The Gathering. Dari melihat permainan ini, saya penasaran dan tertarik untuk mencoba. Namun sayangnya saya tidak memiliki kartu. Jadi saya hanya bisa melihat. Dan saya merayu teman baik saya di kuliah untuk meminjamkan kartunya. Untungnya dia pun berbaik hati meminjamkan saya untuk bermain kartu. Dan ketika saya bermain, saya pun sangat kecanduan. Namun karena saya tidak punya kartu, saya pun merasa ini waktunya saya untuk membeli kartu. Jadi saya ke mall waktu itu, pergi dan membeli satu set kartu standar warna hitam dan beberapa paket kartu seperti kartu seperti kartu yang ada di sini. Satu set kartu standar seperti ini yang dapat kalian lihat di belakang saya. Jadi ini saya beli kartu seperti ini. Bisa melihat semua bukan? Nah, kemudian ketika saya membeli kartu,
Dan ketika bermain, saya memiliki set kartu dan saya bermain bersama teman-teman saya. Namun, saya selalu kalah. Dan saya sedih. Akhirnya saya membeli paket kartu terus. Oh iya, saya kelupaan bahwa dalam satu paket kartu standar terdapat 10 kartu biasa, 3 kartu luar biasa, 1 kartu langka, dan 1 kartu tambahan. Di mana kalau kita sedang beruntung, kartu kita akan mengkilap. Dan saya membeli terus kartu ini, sehingga saya pun main dan menang dalam kartu saya. Namun, tumpukan kartu saya tambah lama, tambah menggunung, dan akhirnya Gunung Everest pun kalah tingginya dengan kartu saya. Di mana karena saya sudah sering menang dengan tumpukan kartu saya yang menggunung, maka saya pun memberanikan diri untuk mengikuti pertandingan turnamen dari kartu Magic the Gathering. Dalam permainan ini, sayangnya saya kalah. Tapi ada untungnya, ketika saya dalam permainan ini, saya berkenalan dengan para pemain lain dari yang suka juga bermain game kartu Magic ini. Di mana ketika saya berkenalan, saya pun dikenalkan dengan seorang pria yang bernama Rudolf. Rudolf adalah seorang penjual kartu mandiri, di mana dia selain menjual kartu kumpulan kartu seperti yang di belakang saya ini, dia juga menjual satu-satu kartu. Jadi kita bisa membeli kartu yang kita inginkan dan kita dapat memenang. Namun ternyata dia juga membeli kartu dari kita. Jadi saya bisa menjual kartu saya ke dia, dan harga kartu bervariasi, di mana saya memiliki satu kartu mengkilap bernama Savannah Vion. Dengan menjual kartu ini, saya dapat mendapatkan cuan Rp500.000. Bayangkan apa yang bisa kita dapatkan dalam bermain game. Kita bisa mendapatkan untung hanya dengan bermain game. Tidak tahu kan, game bisa menguntungkan seperti ini. Kemudian saya akan ceritakan pengalaman saya yang kedua, yaitu ketika saya kuliah, saya suka bermain game di warnet. Di mana pada waktu saya kuliah, game yang sangat populer waktu itu adalah Counter-Strike. Di mana saya bermain di Counter-Strike dan bertemu beberapa pemain. Karena seringnya saya bermain di sana, maka saya pun berkenalan dengan pemain warnet yang lain dan menjadi teman bermain di sana. Kemudian karena kita sering bermain dan bergadang bersama, akhirnya kita pun membentuk grup online dinamakan Grup Kremel. Grup Kremel ini, karena kita sudah punya grup, kita pun ikut turnamen. Kita berharap kita menang, namun sayangnya banyak pemain jago dan kita tetap kalah. Tapi apa yang bisa kita dapat dari sini adalah ketika kita sering bermain dan kalah, lama-lama kita pun pergi jalan bareng dan akhirnya menjadi sahabat. Dan sampai sekarang pun saya masih menjadi sahabat dengan teman-teman saya yang bermain dalam warnet. Jadi menurut saya bermain game yang baik yang daring maupun luring, kita bisa menjalin hubungan dengan orang lain dan mendapat manfaat game lainnya seperti memiliki kreativitas dan keahlian menyelesaikan masalah yang lebih baik. Jadi apa yang kita tunggu? Yuk bermain game. Mungkin dari saya kembali ke Adli. Baik, terima kasih Toastmaster Denny Surya. Saya jadi teringat kalau Denny tadi cuan main game, kalau saya waktu SD dulu ada main namanya Dingdong, semacam video game ya, datang ke tempat permainan itu. Saya sedang asik main video game, tiba-tiba ada yang mensupport saya, dia sambil nonton, ayo pencet ini, pencet itu, segala macam. Ya, saya berpikir dia menjadi supporternya saya, memberikan semangat gitu. Tak lama berselang, saya baru sadar ternyata uang saya sebesar Rp5.000 itu hilang di kantong. Jadi yang memberi saya semangat itu ternyata dia mencuri uang saya ketika saya asik bermain dingdong tadi gitu ya. Dan setelah itu saya menangis, saya ngadu ke penjaga dingdong itu, uang saya dicuri, ya dia tidak bisa berbuat banyak. Dan ya
akhirnya waktu juga yang mengobati kesedihan saya ketika kehilangan uang Rp5.000 yang pada waktu itu saya rasa sangat besar waktu SD, masih sekolah dasar. Baik, itu tadi pidato yang dipersiapkan dari Denny. Berikutnya kita memanggil pewaktu untuk menyampaikan catatan atas laporan, untuk menyampaikan laporan waktu kepada Toastmaster Saputra. Disilakan. Terima kasih Toastmaster Fadli. Kedua pembicara pada siang ini dinyatakan layak untuk dipilih sebagai pembicara favorit. Toastmaster Amelia menghabiskan waktu 6 menit 30 detik, sementara Toastmaster Denny menghabiskan waktu 6 menit 17 detik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Waktu, penghitung waktu Toastmaster Saputra yang telah menyampaikan catatan atau laporannya. Jadi kedua pembicara memenuhi syarat untuk dipilih. Kita masuk pada sesi yang kedua. Ini sesi yang kita tunggu-tunggu tentunya bagi yang belum kebagian untuk berpidato. Kita panggil Distinguished Toastmaster Ayu Anantia. Disilakan. Terima kasih Pak Fadli. Teman-teman, halo, apa kabar? Ini banyak yang lagi nggak buka kamera, aku mau panggil yang nggak buka kamera. Bentar, ini di tengah-tengah musim kemarau, kita temanya hujan gitu ya. Nah, loh, ada apa ya? Ya biar adem kali ya. Biar bayangin kalau hujan itu kan dingin gitu ya. Ada yang hujan nggak? Tadi Pak Fadli bilang di Jambi hujan. Ada yang hujan nggak? Jakarta hujan? Enggak. Panas, Bu. Panas. Duh, semoga dapat hujan. Hujan 5 menit aja kayaknya lebih tercer deh kayaknya. Surabaya hujan, Rena? Enggak, Bu. Tentu tidak, Bu Ayu. Sedang panas-panasnya di Surabaya. Oke. Hujan, makasih Rena. Hujan itu biasanya sangat berhubungan erat dengan kata subur, di mana kata acuan kita hari ini itu subur. Nanti ada topik-topik yang akan saya sampaikan. Waktu kita 1-2 menit. Setiap pembicara 1-2 menit. Nanti kalau warnanya sudah, Mas, jangan berhenti bicara kalau warnanya masih hijau. Jadi layarnya Saputra kalau masih hijau, kita masih boleh jalan terus. Nanti kalau udah kuning, baru mulai masuk kesimpulan. Dan pada saat merah, diharapkan sudah selesai kesimpulannya. Sekarang tujuan topik spontan. Ini saya tadi mikir, tujuan topik spontan apa ya? Dulu, saya pertama kali ikut topik spontan tujuannya ada 3. Singkat, padat, jelas. Entah. Kayak Undang-Undang Dasar 45 aja. Terus udah agak lama jadi Toastmaster, tambah. Tujuannya itu bertambah. Lancar, terus bersih dari bunyi tanpa makna. Oh, ya toh. Sudah ada yang sampai sana belum? Sekarang saya sedang belajar level yang ketiga. Jadi kalau udah nyampe 1 tujuan, kita naik lagi gitu kan. Tepat sasaran. Menjawab pertanyaan. Pesannya tersampaikan. Oh kan? Ntar kalau udah bisa itu dalam 1-2 menit, apalagi ya, ntar tak kasih tahu kalau aku udah pinter yang ini gitu. Yang ini terakhir ini susah ini jawab ini. Ya Den, yang jawab ini loh ya. Aduh. Oh itu
sesuai dengan organisasi, bagaimana pembuka, penutup, gitu kan? Nah, itu nanti itu. Aku aja masih belum bisa gitu. Kadang-kadang bisa sih, tergantung. Loh, yuk sekarang pertanyaan pertama, Melita. Habis gitu Alvin. Yuk, Lita, yuk. Yang tutup kamera ini langsung ditunjukin. Yang Biar membuat kelihatan. laporan, mohon maaf. Laporan yang Lita. berkaitan dengan klub Anda. Saya spill. Gitu. Nah, terima kasih Bu Area Director atau Direktur Area. Habis gini Alvin, habis gitu Mahendra, habis gitu Indah, Buta Urup, gitu kan ya. Oke. Nanti kalau ada yang nggak mau, langsung bilang ya. Sekarang kita dengarkan Lita dulu. Lita, apa arti hujan bagi Melita Oktanawati? Apa arti hujan bagi dirimu? Hujan berarti adalah satu alasan yang kuat supaya kita tidak keluar rumah. Atau jika saya ya, contohnya ini saya mencontohkan diri sendiri. Jika saya sudah berjanji untuk pergi ke suatu undangan yang ternyata sebenarnya saya tidak terlalu suka. Lalu hujan turun. Yeay! Tinggal kirim pesan, mohon maaf saya akan datang terlambat karena di tempat saya sedang hujan deras. Kenapa saya mengirim pesannya saya akan datang terlambat dan bukan saya tidak bisa datang? Ada yang bisa menjawab pertanyaan saya? Atau mungkin ada yang bisa membaca isi pikiran saya, kenapa saya mengirim pesannya saya akan datang terlambat daripada saya, mohon maaf, saya tidak bisa datang. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Benar, Alvin benar sekali. Salah satunya adalah itu. Ada kata lain lebih baik minta maaf daripada minta izin. Alasannya adalah satu, karena kita sudah berkomitmen untuk datang. Kalaupun datang terlambat, toh tetap datang, tetapi waktu kita untuk berada di pertemuan yang kurang menyenangkan itu menjadi lebih sedikit. Jadi hujan sangat membantu saya untuk mengurangi hal-hal yang membuat saya tidak begitu nyaman. Itu arti hujan bagi saya. Mungkin arti hujan bagi teman-teman yang lain bisa lebih jauh berbeda atau mungkin malah lebih menarik ya. Untuk saat ini karena waktunya terbatas, saya hanya menceritakan alasan kenapa saya suka hujan atau apa alasan, apa hujan, arti hujan bagi saya. Nanti di lain kesempatan, saya akan menceritakan lebih banyak cerita. Kembali ke Ayu. Jadi kalau hujan itu jadi alasan. Nanti kita bikin acara, yuk makan mie gitu. Nanti biar alasannya nggak pakai hujan lagi, biarpun hujan ditebas. Pertanyaan kedua. Makasih Lita sudah berbagi. Pertanyaan kedua untuk Pak Alvin. Pak Alvin, ya. Nah, halo Alvin. Halo Bu Ayu, apa kabar? Warnanya biru. Alvin, tadi ini saya mana ini tadi ya yang untuk Alvin ini ya? Soalnya khusus ya. Yes. Dari hujan aku belajar bahasa air. Cik. Bagaimana berkali-kali jatuh tanpa sedikit pun mengeluh pada takdir. Nah, loh. Lagi ya, satu kali lagi. Dari hujan aku belajar bahasa air. Bagaimana berkali-kali jatuh tanpa sedikit pun mengeluh pada takdir. Pertanyaannya susah ya. Apalagi jawabannya. Dari hujan saya teringat satu hal. Ketika saya naik motor, tiba-tiba hujan deras. Nah, yang keselnya ketika saya pakai jas hujan, tiba-tiba hujannya berhenti. Apa ini maksudnya hujan ini? Apakah harus seperti ini takdirnya? Waktu di Toastmaster,
ketika saya mempersiapkan pidato dengan baik, malah hasilnya kacau gitu. Justru ketika saya tidak terlalu mempersiapkan, wah kok bagus gitu. Ada apa ini hubungan antara air dengan Toastmaster? Namun saya seperti ditonjok oleh perkataan bos saya. Keberuntungan itu tidak mungkin mengalahkan persiapan yang sangat matang. Mungkin saya beruntung 1 kali atau 2 kali, namun untuk perjalanan yang jauh, persiapan yang matanglah yang akan memberikan hasil. Begitupun dengan hujan. Dari situ waktu itu saya teringat hujan deras, saya tetap pakai aja jas hujannya. Biarlah sudah terpasang ini. Namun ternyata 10 menit kemudian hujan lebat lagi. Yeay. Saya menghemat waktu, lumayan. Dan teman-teman Toastmaster, kadang keberuntungan seperti sesuatu yang jalan pintas bagi saya untuk menjadi alasan tidak mempersiapkan sesuatu. Tapi keberuntungan hanya 1/1000 akan terjadi. Persiapanlah yang akan menjadi kunci. Jadi bagi saya belajar dari air, belajar dari hujan, selalu bersiap. Meskipun terjadi hujan, meskipun keberuntungan tidak ada pada saya, tetaplah menjalankan apa yang sudah direncanakan, jangan tiba-tiba berubah, profesional dengan apa yang sudah dipersiapkan dan belajar dari setiap kegagalan atau kekecewaan yang terjadi. Terima kasih kembali Bu Ayu. Yang saya dengar kok tetap pakai jas hujan walaupun sudah tidak hujan. Karena siapa tahu nanti di tengah-tengah hujan lagi. Itu yang saya dengar. Tapi ada lanjutannya tadi ya, Vin ya. Terima kasih. Persiapan. Ini artinya pakai jas hujan itu paling enggak kalau enggak dipakai jas hujannya karena musim kemarau, tapi tetap dibawa. Persiapan. Siapa tahu hujan. Itu ya, Vin ya maksudnya ya. Terima kasih banyak. Nah, sekarang kita mau ngobrolin soal romansa. Mahendra, apakah dirimu siap? Aman. Aman. Romansa lo ya. Aduh, ini nggak aman ini. Hujan. Ya. Ya, nggak pakai topik-topikan. Ini apa hubungannya hujan dengan romansa? Punya cerita nggak? Tentang hujan dan romansa. Siapa tahu waktu itu pernah ini apa namanya, pas hujan, nggak punya payung, terus ada cewek yang mayungin. Nah, itu juga boleh tuh ceritain. Cerita biasa aja kita, Mahendra. Santai. Silakan, Mahendra. Saya baru baca nih terkait kaitan hujan sama jiwa. Ada yang bilang bahwa bersyukurlah hujan turun karena tetesan air dari awan itu menyirami jiwa-jiwa kita, baik jiwa-jiwa yang putus asa atau jiwa-jiwa yang kesepian. Mungkin di saat hujan itu datang, bagi jiwa-jiwa yang kesepian, menambah sepi kesepian itu. Apalagi kalau kita sendiri, menyendiri misalkan di kos atau di kamar. Terkait hubungan antara hujan sama romansa, saya pribadi nggak ada pengalaman atau pengalaman khusus terkait itu, karena bagi saya meskipun hujan atau panas terik seperti saat ini di Denpasar, perasaannya tetap sama. Jadi mungkin dari pengalaman saya pribadi nggak ada terkait romansa itu, tapi yang bisa saya gambarkan adalah ketika hujan itu merupakan saat yang terbaik untuk kita menyatu dengan diri kita, ataupun misalkan kalau kita punya pasangan, itu saat yang terbaik untuk kita berdua atau berkeluarga untuk menjalin suatu emosi, menjalin suatu silaturahmi atau menjalin suatu percakapan yang lebih intens dari biasanya, karena suasananya itu pasti akan lebih syahdu ketika kita menoleh ada hujan, apalagi rintik-rintik dengan suara hujan yang khas dengan bau tanah yang menyegarkan.
Mungkin itu aja, terima kasih. Duh, ada bau tanah tuh. Aku suka tuh yang bau-bau Nah, tanah itu itu. makanya ketika hujan turun, pas apalagi terik, posisi Denpasar lagi terik, ketika hujan bau tanahnya sangat khas. Cobalah nanti kalau hujan pertama setelah panas terik sekian lama kami di Denpasar, bagaimana kita rasakan khasnya bau bumi, bau tanah itu. Bau rumput itu ya. Bau. Enak banget gitu. Terima kasih Mahendra. Itu ada apa namanya tadi menyebutkan suasana hujan. Kalau yang lagi sendiri ya kembali pada diri sendiri. Oh, kayak Bu Emi aja aku kan. Terus kalau berdua ada suaminya atau ada istrinya atau ada pacarnya ya berdua-berduaan. Jadi biar tambah lengket gitu kan. Begitu. Minta uhu terus ngambil air hujan dikit tambah tokcer. Nggak boleh nyebut merek ya harusnya ya, gitu kan. Terus kalau sama keluarga juga bisa, gitu, sama anak-anak, ya, sama papa mama, gitu kan. Itu juga ngeteh bareng, asik banget kayaknya. Nah sekarang gini, hujan biasanya bisa negatif, bisa positif tapi juga bisa negatif. Nah ini Indah, makasih Mahendra. Saya pindah ke Indah sekarang. Indah Huta Uruk, siapkah? Mau nggak ikut topik spontan? Halo Indah, aku belum kelihatan wajahnya. Ini kayak terus ini. Nah, sudah. Iya, suaranya kecil. Sebentar. Coba lagi Indah. Halo Ibu Ayu. Ya, saya dengar. Teman-teman dengar nggak? Saya dengar suaranya Indah. Teman-teman dengar nggak? Kalau dengar kasih tanda. Oke, Bu Arni dengar juga. Ya, oke. Kalau gitu, Indah mau ya ikut topik spontan ya? Sebenarnya sih belum siap, tapi nggak apa-apa lah Indah coba. Ya, dicoba aja. Indah punya pengalaman agak negatif nggak dengan hujan? Kalau nggak punya, nggak apa-apa. Kasih aja pengalaman positif. Tapi kalau ada pengalaman negatif, boleh dong dibagi. Baik, hujan. Untuk Indah pribadi, sebenarnya sangat nggak suka sama hujan. Kenapa? Karena menurut saya hujan itu bau, lembab, becek, jorok, segala sesuatu mengenai hujan selalu hal yang negatif yang ada di saya. Saya kasih contoh, salah satu contoh. Tahun 2021, ya saya dan suami pergi jalan-jalan ke Pulau Bintan. Di sana kami sudah menyusun acara apa yang ingin kami lakukan, tempat-tempat mana saja yang ingin kami kunjungi. Tapi di tengah perjalanan saat kami menuju ke suatu tempat, tiba-tiba hujan datang, tiba-tiba hujan turun. Dan tidak tahu kenapa, saya tidak siap akan keadaan tersebut. Saya tidak siap dan tidak pernah siap sama keadaan tiba-tiba. Jadi pada saat hujan datang, hujan turun, kami memang melipir, kami memang berhenti di pinggir gubuk sama suami, menunggu sampai hujan reda. Memang nggak lama kemudian hujan reda dan kami pun melanjutkan perjalanan. Tapi saat itu mood saya sudah rusak dikarenakan ketidaksiapan akan datangnya hujan di tengah jalan. Suami saya memang membujuk agar gimana caranya supaya mood saya kembali lagi bagus. Kami menyusuri lagi jalan, sepanjang jalan, tiba-tiba hujan datang kedua kalinya. Dan ya, tanpa
tanpa berlama-lama lagi, dan saat itu juga mood saya yang tadinya sudah mulai membaik, kembali lagi menjadi rusak lagi. Itulah pengalaman saya, salah satu pengalaman saya tentang hujan, dan masih banyak lagi tentang hujan yang mirip-mirip kejadiannya sama kejadian yang tadi. Terima kasih Ibu Ayu dan semuanya. Iya, Terima Wih, kasih. iya. Indah dari klub Toastmaster mana? Saya dikenalin sama Cisemi. Jadi saya dari Medan. Oh, dari Medan. Sudah jadi anggota Toastmaster? Belum sih, masih baru join awal ini aja. Oh, oke. Kalau gitu, ini kalau nanti sudah, kalau mau join debat boleh, satu. Kalau sudah siap ya. Dua, nanti kalau misalnya sudah join dimanapun, mampir-mampir ya. Jangan lupa sama debat. Ya, Ibu Ayu. Iya, makasih Indah. Baik. Makasih Ibu. Teman-teman masih punya waktu untuk satu lagi enggak? Pak Samutra, saya tanyanya sama Saputra atau sama ya, bagaimana Saputra? Masih punya waktu lagi atau tanya sama pengarah acara ya harusnya ya. Tanya sama siapa aku lupa. Pengarah acara mestinya. Ya, Ya, silakan pengarah. Pak. Satu lagi ya. Oke, siap. Satu lagi ini karena kata acuan kita itu kan subur. Tadi sudah ada yang pakai subur apa belum ya? Artinya juga bisa jadi sehat kalau itu berhubungan dengan fisik manusia. Tapi itu juga bisa berarti maju pesat. Kalau dalam hal mungkin belajar atau kalau kita sedang mencapai satu tujuan gitu. Secara keuangan subur itu juga berarti murah rezeki. Nah, kita ngomongin rezeki aja terakhir. Siapa yang mau ngomongin soal duit? Nah, Mahendra langsung gini-gini. Ada yang mau cerita soal duit? Oke, silahkan. Siapa? Saya hitung 5. Kalau sudah 5, nanti saya tunjuk. 1, 2, 3, 4, 5. Wes, kalau gitu tamu jauh aja ya. Yang nggak pernah datang. Kayaknya baru kali ini deh datang. Rena. Rena kayaknya baru kali ini ya datang ya ke debat ya. Ya, betul sekali Ya, Bu. ayo di apa ini? Dites bahasa Indonesianya pakai table topik. Pakai topik spontan. Oke. Hujan hubungannya dengan rezeki. Silahkan Rena. Hujan dan rezeki. Berdasarkan pengalaman saya, sebenarnya hujan itu lebih condong ke negatif. Karena saya tinggal dan juga bekerja di daerah yang gampang sekali terkena banjir jika hujan lebat tiba. Pernah suatu waktu motor saya mengalami mogok karena saya nekat untuk menerobos banjir yang dalam hanya untuk supaya cepat sampai ke rumah. Namun ternyata benar kata pepatah bahwa akan selalu ada hikmah di setiap peristiwa. Dan salah satunya, ya pengalaman saya ini, walaupun motor saya mogok, alhamdulillah syukur ternyata saya bertemu dengan orang baik. Ada 2 orang anak SMA sebenarnya, mereka masih remaja, namun ketika mereka melihat saya kesulitan untuk mendorong motor, mereka akhirnya ikut membantu saya untuk mendorong motor ke pinggiran dan juga ikut membantu saya untuk menyalakan kembali motor saya yang mogok tersebut. Dan ternyata yang namanya rezeki itu memang nggak kemana-mana ya. Sebagai ucapan terima kasih saya kepada mereka, saya pun menraktir mereka makan malam pada saat itu. Karena kebetulan ada warung di sekitar tempat kami
menyalakan kembali motor saya mogok. Jadi memang benar akan selalu ada hikmah di setiap peristiwa, dan saya juga yakin bahwa setiap rezeki itu akan datang kepada kita, dan kita sebagai manusia mempunyai kewajiban untuk menyuburkan kembali rezeki tersebut dengan kembali berbagi dengan orang-orang yang membantu kita. Demikian dari saya, Bu Ayu. Saya kembalikan ke Bu Ayu. Terima kasih. Makasih Rena. Iya loh, rezeki itu nggak selalu soal duit ya. Dikasih makan, ditraktir itu juga rezeki. Dapat senyum aja sudah rezeki. Tuh, apalagi yang nyenyumin itu pas ketemu sama Pak Jokowi. Nah loh, ketemu Pak Jokowi, toto dia ngelihatnya ke kita gitu kan, terus senyum gitu. Ayo gimana rasanya? Pasti kayak kehujanan deh. Kuyup langsung, seneng. Saya mau bilang terima kasih buat semuanya yang sudah ikut, teman-teman. Terima kasih sudah berani mencoba untuk indah. Itu bagus sekali. Minimal tuh mencoba. Yang lain belajar lagi itu nomor 2 gitu kan. Selanjutnya terus ikut terus belajar lagi. Demikian dari saya. Terima kasih sudah berhujan-hujan. Sudah nanti minggu depan kita ngobrolin yang lain. Nggak ngobrolin hujan lagi, ngobrolin yang lain. Karena topik spontan itu biasanya tiap minggu pasti berubah sesuai dengan tema. Demikian Indah. Ini penjelasannya juga untuk Indah soalnya. Saya kembalikan ke Pak Fadli. Baik, terima kasih Distinguished Toastmaster Ayu yang telah membawakan topik spontan. Mudah-mudahan dengan sesi ini kita bisa berlatih untuk berpidato secara spontan. Kalau bisa pidato secara spontan itu kan enak sekali ya, nggak perlu banyak persiapan, kita bisa mengalir saja gitu ya. Kalau saya lihat misalnya kayak Wakil Presiden Yusuf Kala itu bisa berpidato tanpa persiapan, ya langsung ngalir aja gitu ya ketika memberikan kata sambutan. Selanjutnya kita memanggil penghitung waktu yang telah menyampaikan laporannya juga di ruang chat, di ruang obrolan. Sekarang silakan untuk mengumumkan apakah semua pembicara di sesi topik spontan layak untuk dipilih sebagai pembicara pilihan. Silakan. Terima kasih pengarah acara Fadli. Seperti yang telah saya bagi di ruang obrolan, kelima pembicara topik spontan ini layak untuk dipilih sebagai pembicara favorit. Terima kasih. Baik, terima kasih Toastmaster Saputra. Waktunya kita beristirahat sejenak. Sebelum itu kita mengambil foto sebentar. Pada yang bertugas. Ya, silakan disiapkan kamera videonya. Oke, saya akan mengambil foto 2 kali. Foto pertama adalah foto biasa. Foto kedua adalah foto kita kehujanan dan menjadi subur. Foto pertama adalah foto biasa, foto kedua adalah foto ketika kita hujan. Jadi saya ambil sekarang yang pertama, saya hitung 1, 2, 3. Oke, sebentar saya lihat dulu. Oke, untuk foto pertama sudah. Siapkan foto kedua, foto kehujanan. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Coba saya. Sudah. Terima kasih. Kembali ke pengarah acara. Baik, itu tadi dia sesi foto-foto. Saya kalau kumpul-kumpul sama siapapun biasanya itu selalu ada foto-foto. Nah, termasuk juga di Denpasar Bahasa Toastmaster. Kalau lari pagi ada foto-foto, ketemu teman foto-foto juga gitu ya. Jadi memang sudah menjadi tradisi kita di masa kini untuk berfoto. Kalau dulu mahal ya foto-foto itu harus cuci dulu.
Baiklah, demikian rekan-rekan. Waktunya kita untuk beristirahat selama 5 menit dimulai dari sekarang. Selamat berkumpul kembali. Kita tiba sesi yang ditunggu-tunggu, sesi penilaian. Sesi ini akan dipimpin oleh penilai umum kita, Toastmaster Emi. Disilakan. Baik, terima kasih. Saya kembali dengan sesi penilaian. Yang pertama, kita mulai dengan penilai individu untuk pembicara yang dipersiapkan pada siang hari ini. Penilai individu pertama kita yaitu Distinguished Toastmaster Harlina Indra dari Jakarta Bahasa untuk menilai Toastmaster Amelia Dewi. Toastmaster Harlina, disilahkan. Terima kasih penilai umum. Tadi saya cepat-cepat lari-lari ke posisi sekarang karena sekarang saya dalam posisi berdiri. Kan gak enak masa saya minta tolong kepada pembicara untuk coba berdiri, tapi saya sendiri nggak berdiri. Jadi sekarang saya pakai posisi berdiri. Memang sih nggak begitu enak ya awalnya, tapi dengan posisi berdiri kan bisa lebih pakai gerakan tangan, bisa juga main dengan posisi badan kita ya. Karena banyak saya lihat yang saya senang sekali dari pidatonya Toastmaster Amelia adalah banyak kesempatan untuk bisa beri apa itu gerakan badan ya. Misalnya kan waktu itu Toastmaster Amelia kan memberi 2 contoh ya. Contoh cerita di mana Toastmaster Amelia kasih lihat bagaimana dia beri dukungan kepada orang. Saya senang sekali waktu itu ada dialog ya antara dia dengan si yang agak menangis ya. Biarpun kadang-kadang waktu sudah kan jika nggak salah Amelia dengan yang nangis. Tapi kadang-kadang Amelia bicara, kemudian kata si menangis, jadi belum sempat posisi ke sini. Jadi hati-hati sedikit ya di sana ya. Untung itunya nada suaranya beda sekali. Beda sekali ya namanya Amelia dengan yang menangis. Nadanya beda, lebih halus yang menangis, lebih lambat bicaranya. Jadi dari sana saya bisa lihat, oh ini yang Amelia yang bicara, ini yang si anak bimbing yang bicara. Saya sangat suka sekali dengan perbedaan antara kedua suaranya, karena perbedaan nada juga volume ya suaranya, jadi kedengaran sekali. Saya juga suka dengan jeda, terutama di awal ya. Kan waktu itu, wah konflik, caranya solusinya adalah dengan komunikasi. Di sana saya suka sekali Toastmaster Amelia tidak langsung nyambung ke paragraf yang berikutnya. Dia mengatakan yang solusi adalah komunikasi. Dia beri jeda, agak lama sih jedanya, tapi bagi saya sih cukup menarik karena saya dapat berpikir, oh iya ya benar juga ya komunikasi. Nah setelah saya berpikir seperti itu, Amelia baru mulai dengan pidatonya. Jadi terima kasih Profesor Amelia karena memberi jeda kepada pidatonya kapan diperlukan. Saya pikir ya kebanyakan sudah bagus ya mengenai pidatonya. Yang saya hanya pikir adalah yang saya kurang suka dengan online adalah satu hal saja. Saya harus lihat kamera. Ya. Kameranya ada di sini ya. Memang nggak enak ya, saya nggak bisa ngintip Amelia ya. Ya deh, sekarang ngintip Amelia sebentar. Nah, sekarang lihat ke kamera lagi. Jadi saya harap gimana pun juga audiens kita di belakang kamera, jadi sebaiknya dilihat ke kamera. Kalau mau lihat ke audiens ya ngintiplah sebentar. Kemudian lihat ke kamera lagi. Biar saya sebagai audiens merasa bicara ya, dapat koneksinya. Jadi saya terima kasih Toastmaster Amelia atas ceritanya yang penuh dengan olah vokal yang cakep. Apalagi jedanya bagus sekali. Tinggal connect ke kamera saja dan saya pikir bagus sekali pidatonya. Terima kasih dan kembali penilaian umum. Terima kasih Bu Harlina atas penilaiannya. Ini juga contoh yang bagus ya. Biasanya para evaluator atau penilai itu banyak sekali sarannya kepada pembicara, tetapi
kebanyakan tidak dilakukan. Jadi ini sesuatu yang saya anggap positif, di mana kita meminta pembicara untuk berdiri, sedangkan kita juga harus berdiri. Jadi sama-sama belajar. Terima kasih, Bu Harlina. Selanjutnya, penilai yang kedua, penilai individu yang kedua untuk menilai Toastmaster Denny, speaker yang kedua, pembicara yang kedua, yaitu Toastmaster Arni Kusuma. Silakan Arni. Terima kasih Bu Emi. Toastmaster Denny, terima kasih. Pidatonya menarik sekali. Apa yang saya suka dari pidato Toastmaster Denny? Yang pertama, tujuannya tercapai, yaitu Toastmaster Denny membagikan pengalaman membangun koneksi melalui jaringan. Dari hobi Toastmaster Denny main game, bisa mendapat teman-teman baru. Dan tidak cuma mendapat teman-teman baru, dapat uang juga. Dan teman-teman tadi menjadi sahabat sampai saat ini. Kemudian, kontak mata bagus, seolah-olah Toastmaster Denny lagi sedang bercerita langsung di depan saya. Lalu, yang ketiga, Toastmaster Denny menambahkan humor dalam pidatonya, sesuai dengan jalur yang dipilih, yaitu memikat dengan humor. Saya tidak bisa membayangkan kalau mempunyai kartu yang tumpukannya lebih tinggi dari Gunung Everest. Saya tenggelam mungkin ya. Kemudian untuk saran sederhana dari saya, pembukaannya. Tadi langsung menyebutkan data-data tentang sekian persen manusia bumi yang senang bermain game. Bisa dibuat lebih menarik, misalnya dengan pertanyaan, teman-teman, siapa yang suka main game? Atau bisa juga dengan, main game terus, kapan belajarnya? Gimana kuliahnya? Demikian ibu memarahi saya. Kan sering ya ibu-ibu marahi anak-anaknya yang selalu main game, tapi tidak pernah belajar. Kalau sudah pegang HP atau sudah bertemu game itu susah disuruh belajar. Lalu kemudian ini bisa menarik perhatian penonton, baru Toastmaster Denny masuk pada pengantar pidato tadi tentang fakta 40% manusia bumi yang sedang bermain game. Saran kedua, tidak usah menyebutkan kalau lupa. Oh ya, tadi lupa. Saya sebutkan bahwa saya mendapatkan satu set ini ada sekian kartu ini, sekian kartu ini. Tidak usah disebutkan. Karena yang tahu isi pidato Toastmaster Denny itu hanya Toastmaster Denny dan Tuhan. Penonton di sini kan tidak tahu. Jadi tidak perlu menyebutkan kalau, oh saya lupa. Mengalir saja, langsung saya sebutkan dalam satu set kartu ini ada kartu ini, kartu ini, kartu ini. Lalu yang ketiga, saran saya adalah fokus pada satu cerita saja. Karena seperti panduan dalam manual, ini saya mengharapkan Toastmaster Denny bisa lebih detail menyebutkan strategi dalam membangun jaringan ini. Dari hobi bermain kartu, bertemu teman baru, bagaimana menjaga pertemanan ini. Apakah sering kontak melalui jalur komunikasi pribadi, atau berkumpul bersama, bermain game bersama, berapa sering? Atau mungkin tahu informasi ada lomba game di sini dari media sosial lain, lalu bagaimana sehingga akhirnya bisa dapat uang? Bagaimana sehingga bisa menjadi sahabat? Berapa sering bertemu? Lalu apa yang Toastmaster Denny lakukan untuk membantu teman-teman ini mengembangkan jaringan mereka juga? Jadi terlihat dari koneksi jaringan yang tadinya mungkin main game cuma berlima, kemudian bertemu lagi jadi bersepuluh, jadi ber-20, jadi semakin banyak dan terus berkembang sehingga benar-benar terlihat sesuai proyek ini bagaimana Toastmaster Denny membangun koneksi yang lebih luas dari jaringan-jaringan yang sudah ada ini. Secara keseluruhan, saya suka pidato Toastmaster Denny, tujuan pidato tercapai, kontak mata bagus, dan menambahkan pidato dalam humor. Saran saya, pembukaan yang lebih menarik perhatian, tidak perlu menyebutkan kalau lupa satu bagian pidato, dan fokus pada manual tadi bagaimana detail Toastmaster Denny mengembangkan jaringan dari koneksi yang Toastmaster Denny punya. Saya tunggu pidato selanjutnya. Kembali ke penilaian umum. Baik, terima kasih. Boleh tepuk tangan dong buat Arni. Beneran kayak dosen ya. Saya mau order, nanti saya speech kamu yang evaluasi ya. Saya udah booking nih. Terima kasih Arni. Baik, teman-teman, selanjutnya saya sampai pada sesi utama penilai umum atau evaluasi. Pada siang hari ini, saya akan memanggil tim saya. Yang pertama adalah pengamat tata bahasa. Nah, bagi para tamu yang belum tahu atau pertama kali datang ke sini, nah, gimana tuh pengamat tata bahasa? Ayo, silakan Toastmaster Titin. Terima kasih penilai umum, Bu Emi. Selamat siang rekan-rekan Toastmasters dan para tamu. Menyenangkan sekali pada siang hari ini mendengarkan pidato-pidato dari Anda. Mari kita mulai
permainan tata bahasa ini dengan saran untuk perbaikan yang saya sendiri juga masih terus pelajari. Yang pertama ada nih orang yang datang ke saya. Kata nih, saran dari saya bisa diganti dengan ini. Ini ada orang yang datang kepada saya. Yang kedua, terus apa? Saran saya kemudian apa masalahnya? Karena terus bisa berarti berikutnya, bisa juga berarti terus-menerus atau menjadi tetap selama-lamanya. Yang ketiga, nggak mau lagi. Saran dari saya, tidak mau lagi untuk membuat kata-katanya menjadi lebih formal dan lebih baku. Yang keempat, tidak jadi membatalkan. Di sini ceritanya dia membatalkan atau tidak jadi mengundurkan diri. Jadi bisa dipakai satu kata saja, tidak jadi mengundurkan diri atau membatalkan pengunduran dirinya. Yang kelima, cuan, yang berarti untung. Yang keenam, banyak pemain yang jago. Yang berarti, kata jago di sini berarti hebat. Banyak pemain yang hebat. Nggak dipakai. Bisa diganti menjadi tidak dipakai. Dan duit bisa diganti menjadi uang. Selanjutnya tinggal connect ke kamera saja. Saran dari saya hanya perlu memandang ke kamera saja. Dan juga bahasa kiasan yang rekan-rekan semua telah ucapkan pada pertemuan pada siang hari ini. Ada majas simili, perbandingan dengan kata penghubung menggunakan kata seperti kayak atau bagaikan, layaknya, laksana atau umpama. Misalnya, tujuan saya ikut topik spontan kayak UUD 1945. Dibandingkan dengan metafora, kalau metafora tidak ada kata seperti bagaikan, layaknya, atau laksana atau umpama. Jika memakai, maka ini adalah simili. Selanjutnya, sinekdot adalah majas untuk sebagian, untuk seluruh, atau seluruh untuk sebagian. Saya selalu kalah. Jadi mungkin hanya kalah, saya yakin tidak setiap kali pasti kalah. Saya selalu kalah dalam permainan kartu seluruh untuk sebagian. Yang ketiga, antitesis mengenai pertentangan menggunakan kata-kata yang berlawanan. Berkali-kali jatuh tanpa sedikit pun mengeluh. Karena dalam keadaan normal mungkin orang ketika jatuh maka mereka akan mengeluh, sedangkan pada cerita ini dia tidak mengeluh. Oke, selanjutnya adalah tetesan air hujan menyirami jiwa kita. Personifikasi mengumpamakan benda mati, tetesan air hujannya seolah-olah melakukan perbuatan yang bisa dilakukan oleh manusia, yaitu menyiram. Oke. Selanjutnya yang menyebutkan merek dagang yaitu uhu. Tambahkan uhu dan air hujan. Majasnya adalah metonimia, menggunakan merek dagang. Selanjutnya ada paradoks. Penilai menyarankan untuk berdiri, namun penilainya sendiri tidak berdiri, sehingga bertentangan antara yang diucapkan dengan yang dia sendiri posisi tubuhnya sendiri yang tidak berdiri. Selanjutnya adalah ironi, majas yang menyatakan kebalikan dari yang diharapkan. Orang yang menyemangati sayalah yang mencuri uang saya, merupakan sebuah hal yang ironis. Selanjutnya adalah hiperbola. Gunung Everest pun kalah tingginya dengan kartu saya, mengandung pernyataan yang dilebih-lebihkan. Namun merupakan majas yang sangat menyenangkan, perumpamaan yang menyenangkan untuk menggambarkan suatu peristiwa, menceritakan sesuatu dalam, kalau yang tadi dalam sebuah pidato. Terima kasih untuk majas-majasnya. Kemudian frekuensi kata acuan, subur, diucapkan pada pertemuan hari ini. Di sini Toastmaster Ayuanantia 2 kali, Toastmaster Renalia 1 kali. Mohon maaf jika ada yang terlewat oleh saya, dan juga saya mencatat kutipan dan kata-kata yang menyenangkan, yang berharga dari para pembicara. Dari Toastmaster Jul Fadli, Mangkus dan Sangkil, yang berarti efektif dan efisien. Dari Toastmaster Amelia, konflik dapat terjadi di mana saja dan tidak terelakkan.
Dari Toastmaster Denny, baik daring maupun luring, kita dapat terhubung dengan orang lain. Dari Distinguished Toastmaster Ayu, tepat sasaran, menjawab pertanyaan, dan pesannya tersampaikan. Dari Toastmaster Melita ada dua. Yang pertama, hujan adalah salah satu alasan yang kuat untuk tidak keluar rumah, terutama untuk janji yang saya tidak terlalu ingin pergi. Yang selanjutnya, minta maaf lebih baik daripada minta izin. Dari Toastmaster Alvin, keberuntungan tidak mungkin mengalahkan persiapan yang matang. Dari Toastmaster Mahendra, bersyukurlah hujan turun karena tetesan airnya menyirami jiwa kita. Dari Toastmaster Mahendra, ada satu lagi, hujan adalah saat terbaik untuk menyatu dengan diri kita. Dari Bu Indah, terima kasih untuk kutipan yang menginspirasi ini, dan juga kita mengharapkan Bu Indah untuk hadir kembali di meeting Denpasar Bahasa Toastmasters Club ataupun klub lainnya. Tidak pernah siap dengan keadaan tiba-tiba, dari Bu Indah. Pentingnya persiapan. Dari Toastmaster Renalia ada 3, akan selalu ada hikmah dalam setiap peristiwa. Satu lagi dari Toastmaster Renalia, yang namanya rezeki memang tidak kemana-mana. Yang terakhir dari beliau, sebagai manusia kita berkewajiban untuk menyuburkan rezeki kita. Dari Distinguished Toastmaster Harlina, melakukan yang disarankan kepada pembicara, yaitu mengambil posisi berdiri. Yang terakhir dari Toastmaster Arni, yang tahu isi pidato kita adalah pembicaranya sendiri dan Tuhan. Demikian laporan pemerhati tata bahasa saya pada siang hari ini. Saya kembalikan kepada penilai umum, Bu Emi. Yeay, saya punya pengamat tata bahasa keren. Terima kasih banget, Toastmaster Titin. Pasti setuju ya. Dia detail loh, dari A sampai Z, dari Z sampai ke A lagi. Pasti semuanya setuju. Terima kasih, Toastmaster Titin. Mari kita lanjutkan permainan. Tadi dibilang apa ya? Permainan kata-kata. Kita lanjutkan ke pemeran berikutnya, yaitu penghitung bunyi tanpa makna. Yuk, Rena, mana Rena? Rena, disilahkan. Ini Toastmaster Emi, terima kasih. Baik, rekan-rekan Toastmasters dan juga tamu yang terhormat, dari peran penghitung bunyi tanpa makna, saya mencatat ada 4 pembicara yang menyebutkan bunyi tanpa makna lebih dari 5 kali. Dan bunyi tanpa makna yang paling sering digunakan dalam pertemuan ini adalah A. Dan keempat pembicara ini menyebutkan A lebih dari 5 kali. Kemudian ada juga beberapa kata tanpa makna yang saya temukan yang sering digunakan oleh pembicara sebagai penyambung kalimat untuk mengisi jeda dari kalimat satu ke kalimat lain. Kata-kata itu adalah nggak ada, kemudian apa itu. Nah, kenapa penghitung bunyi tanpa makna ini penting dalam sebuah pertemuan Toastmaster? Seperti sudah disebutkan sebelumnya, dalam Toastmasters kita belajar untuk menjadi pembicara yang lebih mangkus dan terampil, alias efektif dan efisien. Dan mengurangi bunyi tanpa makna seminimal mungkin adalah salah satu hal yang ingin kita capai, agar kita bisa menyampaikan pesan kita dengan tugas kepada para pembicara. Kepada para penonton, maksudnya kepada para penonton. Nah, salah satu tips yang bisa saya berikan kepada rekan-rekan Toastmasters dan juga tamu di sini supaya bisa meminimalisir bunyi tanpa makna, yang pertama adalah berikan jeda sebelum Anda mengutarakan pidato Anda. Berikan jeda, tarik nafas panjang untuk memikirkan apa yang ingin Anda utarakan. Jika sudah siap, baru mulai pidato Anda dengan baik dan lancar. Demikian dari saya, tetap semangat rekan Toastmasters dan para tamu, dan saya menantikan lagi untuk bisa bertemu dengan teman-teman debat di kemudian hari. Terima kasih, kembali ke Toastmaster Emi. Terima kasih Toastmaster Rena. Ya, itulah ya teman-teman, penghitung bunyi tanpa makna. Dia harus pasang telinga
baik-baik untuk mendengarkan bunyi-bunyi yang tidak ada artinya ketika kita berbicara. Selanjutnya, saya akan memanggil pewaktu, Toastmaster Saputra. Apakah masih di sana? Ya, silakan, Toastmaster Saputra. Terima kasih, Toastmaster Emmy. Saya akan memberikan informasi untuk waktu yang dipergunakan oleh penilai pidato yang telah direncanakan. Kedua pembicara layak untuk dipilih sebagai penilai favorit. Yang pertama, Toastmaster Harlina, dan yang kedua adalah Toastmaster Arni. Keduanya hanya selisih waktu 1 detik. Toastmaster Harlina 3 menit 29 detik dan Toastmaster Arni 3 menit 28 detik. Wow. Hanya 2 detik dari diskualifikasi. Terima kasih. Baik, terima kasih Toastmaster Saputra. Luar biasa ya, selisihnya cuma sedikit, tapi tetap masih bisa dipilih. Nah, teman-teman semua, saya akan menyampaikan laporan penilai umum secara keseluruhan dari awal sampai akhir. Sementara penghitung kertas suara, Tiara, bisa menyiapkan polling atau bisa polling sekarang, seraya saya menyampaikan laporan umum mengenai jalannya pertemuan pada hari ini. Baik, laporan saya mulai dengan pertemuan dimulai terlambat ya, terlambat 5 menit. Jadi pukul 14 lebih 5 menit waktu Indonesia bagian tengah, jam 2 lebih 5, tapi ini masih bisa kita toleransi karena kita menunggu beberapa teman yang belum datang. 5 menit menurut saya masih bisa kita lakukan perbaikan di pertemuan berikutnya. Kemudian selaku SAA, karena saya merasa bahwa pertemuan ini dihadiri oleh sebagian besar anggota Toastmaster, saya tidak menjelaskan secara detail, tapi sepertinya ini harus diperbaiki karena ada beberapa informasi yang akan kita rubah sedikit di format SAA atau bagian logistik dari Denpasar Bahasa. Kita akan perbaiki itu nanti ya, Tiara ya, kita akan komunikasi lagi. Kemudian Presiden Toastmaster Denny Surya membuka pertemuan dengan sangat baik ya, dengan menyapa tamu, mengumumkan agenda bahwa hari ini juga ada pengukuhan pengurus baru dari Denpasar Bahasa. Terima kasih Denny. Selanjutnya Presiden memperkenalkan pengarah acara. Ini kayaknya yang kedua ya Zul, pengarah acara. Ya, yang kedua, Zul ini baru bergabung dengan Denpasar Bahasa belum 1 tahun ya Zul ya, sudah mengambil peran sebagai pengarah acara sebanyak 2 kali. Terima kasih Zul. Jadi persiapannya kayaknya lumayan matang. Mudah-mudahan nanti bisa ditingkatkan lagi ya Zul ya. Selanjutnya adalah pembicara pertama. Kita mempunyai 2 pembicara, yaitu pembicara pertama Toastmaster Amelia dan pembicara kedua adalah Denny Surya. Keduanya adalah anggota Denpasar Bahasa Toastmaster dan pembicara yang sangat berpengalaman, sudah berbicara di mana-mana di beberapa klub. Saya berterima kasih untuk isi, misi, dan inspirasi dari pidatonya karena penilaian individu sudah dilakukan. Terima kasih Amelia, bagaimana caranya mendengarkan keluhan lawan bicara kita, dan terima kasih Denny, bagaimana memanfaatkan game sehingga menjadi perantara kita untuk bertemu dengan orang lain di samping menghasilkan uang. Sangat menarik. Kemudian pemandu topik spontan, Ayu, sepertinya Ayu sudah meninggalkan ruangan karena berbagai kesibukan. Saya berterima kasih sama Ayu, dia mengangkat tema yang sangat relevan dengan tema kita pada siang hari ini, yaitu mengenai hujan. Kemudian kaitannya hujan dengan kehidupan kita. Kemudian mendahulukan para tamu atau para anggota Toastmaster lain untuk mencoba sesi topik spontan, serta menjelaskan waktu topik spontan itu sendiri dan apa tujuan dari topik spontan atau pidato dadakan ya kalau dalam bahasa Indonesia. Terima kasih Ayu.
Kemudian selanjutnya adalah semua pembicara sesi topik spontan. Dari yang pertama, Melita, Alvin, Mahendra, Indah, kemudian siapa yang terakhir? Ya, cuma 5 ya, atau 4 orang. Ya, semuanya membagikan pengalaman yang menarik ya. Jadi hujan itu semata-mata adalah ada yang mengatakan itu adalah sebuah alasan, ada yang mengatakan itu sebuah berkah, ada yang mengatakan itu adalah sebuah saat-saat di mana kita harus menjalin komunikasi dengan lebih baik dengan relasi atau partner kita. Terima kasih sudah berbagi para pembicara topik spontan. Kemudian saya beralih ke penilai 1 dan penilai 2. Ini adalah evaluator atau penilai yang sangat berpengalaman, sudah menilai para pembicara di mana-mana, penilaiannya baik ya dengan disertai contoh dan dilakukan oleh penilaiannya. Jadi bukan hanya memberikan saran kepada yang dinilai, tetapi juga dilakukan oleh penilainya itu sendiri. Kemudian Toastmaster Arni cair ya dan mengalir, ini persis seperti seorang dosen, kayaknya dia dosen deh. Saya sampai booking loh. Nanti kalau saya speed, saya kontak kamu ya, Arni ya. Terima kasih. Kemudian untuk tim saya, penghitung bunyi tanpa makna. Dari situ dulu, mana dia? Rena ya? Rena, terima kasih banyak. Ya, ternyata ini telinganya harus dipasang tajam-tajam ini. Jadi beginilah pertemuan di Toastmaster. Semua peran itu ada maknanya, ada tugasnya, dan kita belajar di sana meskipun hanya menghitung a dan gitu ya. Itu sepertinya sepele, tetapi kita harus benar-benar fokus menghitung apa yang diucapkan oleh para pembicara. Kemudian pengamat tata bahasa, Toastmaster Titin, saya harus angkat jempol kepada Anda ya, sangat teliti permainan kata-katanya. Banyak sekali hari ini saya tidak mendengar kata-kata ini sebelumnya, dan kita sama-sama belajar. Saya percaya teman-teman semuanya setuju. Kata majas, ya, kata simile, kata sinekdot, kemudian paradok, metonimia, personifikasi, ironi, dan hiperbola. Ini adalah kata-kata yang jarang saya dengar. Tidak tahu ya teman-teman apa sering mendengar kata-kata ini. Seperti halnya juga kata lain seperti PowerPoint itu kalau tidak salah, tolong saya dikoreksi, salin apa? Salin dia. Salin dia. Salin dia untuk PowerPoint, kemudian copy paste itu salin rekat. Betul ya? Salin rekat. Ya, itu saya baru tahu ya. Terima kasih banyak. Jadi bahasa Indonesia adalah bahasa yang sangat kaya, banyak hal yang kita nggak tahu menjadi tahu, meskipun terdengarnya lucu, tetapi itulah bahasa kita. Seperti itu. Pada akhirnya, penghitung waktu sudah melakukan tugasnya dengan baik. Toastmaster Saputra sangat elegan kalau saya lihat ya, sangat pelan, tapi gimana ya kalau saya bilang sangat pelan tapi powerful. Ini luar biasa nih, saya harus belajar ini. Penampilannya kalem, tapi penyampaiannya tepat sasaran. Gitu. Kita bilangnya apa tuh kalau kayak gitu? Ya, pada akhirnya penghitung kertas suara menyampaikan polling dengan cara dalam jaringan, pakai link ya. Tiara tolong ajarin saya, karena saya termasuk produk lama, saya nggak bisa loh gimana caranya bikin link seperti itu. Luar biasa. Saya ingin ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah berkunjung pada siang hari ini ke Denpasar Bahasa ya, atau Master Alvin Abrar, Direktur Divisi I, kemudian Melita, Area Direktur Division G3, kemudian Toastmaster Titin, Division Director, terima kasih Ibu Harlina, Rena, Arni, Mahendra dari BTC, terima kasih kamu menepati janji. Nanti datang lagi ya. Terus Master Saputra, terima kasih banyak. Kemudian Teni, apa kabar? Jauh-jauh dari Medan. Tambah cantik, Bineka Online. Seni salah satu peserta di Bineka Online, boleh bertamu ke sana. Ibu Harlina, tamu tetap, luar biasa. Terima kasih banyak. Selalu membantu dan sangat jarang bilang enggak gitu. Jadi terima kasih Bu. Kemudian tamu Indah Hutauruk. Datang lagi ya. Jadi biar bisa bicara topik spontan dengan lebih baik. Baiklah teman-teman semua,
Demikian saya akhiri penilaian saya dari awal hingga akhir. Terima kasih sudah meluangkan waktu, terima kasih sudah berbagi banyak hal di forum kita pada siang hari ini. Saya kembalikan ke pengarah acara. Baik, terima kasih penilai umum Toastmaster Emi Ermia yang telah membawakan penilaiannya dengan sangat ceria. Kita mendapatkan vibe atau apa ya, gelombang yang ceria itu tadi. Selanjutnya kita memanggil penghitung kertas suara pada yang bertugas, Toastmaster Tiara ya. Silakan. Baik teman-teman, sekarang saatnya saya membagikan layar. Siapa yang menjadi favorit untuk hari ini? Untuk pembicara individu, selamat kepada Kak Amel. Tolong bantu Kak Denny untuk screenshot. Halo ya, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Lalu Terus, untuk selanjutnya, pembicara topik spontan, selamat kepada Kak Indah. udah. Foto ya. 1, 2, 3. Sudah. Dan yang terakhir, selamat kepada Kak Arni. Hitung 1, 2, 3. Oke. Udah, terima kasih. Sekian, terima kasih semuanya. Terima kasih Toastmaster Tiara dan juga Toastmaster Denny yang telah mengambil gambar. Rekan-rekan Toastmasters dan Sorry, para kayaknya tamu. tadi Toastmaster Toastmaster Indah. Kayaknya Indah mau ngerekam tadi. Coba mungkin di-share ulang lagi Tiara yang buat Indah. Oke, iya. sebentar. Akan di-share screen ulang. Sebentar, biar seperti adegan di awal. Untuk pembicara topik spontan, selamat kepada Kak Indah. Wow, selamat Kak Indah. Sudah. Nah, itu bisa dari saya juga bisa diambil di kotak chat. Oh, ini. Oke, baik, itu tadi ada sedikit siaran ulang ya, agar bisa mengabadikan kembali. Nggak apa-apa. Ini juga di room chat atau di ruang obrolan juga ini lagi oleh Toastmaster Denny, Presiden Debat. Baiklah, rekan-rekan Toastmasters dan para tamu yang terhormat, kita telah sampai pada penghujung pertemuan dari Denpasar Bahasa Toastmasters. Terima kasih sudah hadir dan memeriahkan acara ini dari awal, pertengahan, hingga saat ini. Akhir kata, tiada gading yang tak retak. Mohon maaf atas kekurangan. Sampai jumpa 2 pekan mendatang. Salam hormat, salam kasih dari saya, pengarah acara undur diri dan menyerahkan kendali kepada Presiden Debat untuk menutup pertemuan siang hari ini. Disilahkan. Terima kasih pengarah acara. Ya, saya mengucapkan terima kasih untuk para Toastmaster dari klub lain. Rena, terus Bu Harlina, Mahendra, Seni, Arni, Titin, Saputra,
Mengucapkan terima kasih. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk para anggota debat yang selalu datang dengan rajin, yaitu Amel, Bu Emi, Tiara, Ayu. Ya, kan, untuk itu saya akan tutup pertemuan hari ini. Terima kasih semuanya. Tok, tok, tok. Sudah.